innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati Direktur PSI Kapan Boyolali ya. Saya di Kemenak Boyolali biasanya Mbak Risma yang ke sana mungkin PSI 1 ya Pak ya? Oh iya. Alhamdulillah berkesempatan sore hari ini dan adik-adik dari Geladak Sari semuanya atau dari mana? Geladak Sari Ampel. Geladak Sari Ampel semuanya ya. Dan seluruh karyawan-karyawati dari BSI Boyolali yang dirahmati Allah SWT, dari teman-teman Lazismu Boyolali yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita lanjutkan puji kita kepada Allah SWT dengan ucapan tahmid bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sebagai berkesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat olehnya, terutama nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengajian dan santunan. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini karena memang dipilih oleh Allah SWT dan diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Kenapa? Banyak yang tidak bisa ikut ke sini, banyak yang mungkin tidak sehat, banyak yang tidak bisa berjalan dengan normal, tidak bisa mendengarkan dengan normal, tidak bisa melihat dengan normal, dan tidak bisa merasakan hatinya dengan normal. Sehingga kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, salawat serta salam kita sanjungkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sapanya di hari kiamat nanti. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sini saya hanya diberi waktu 15 menit ya. Cukup 15 menit saja. Insya Allah tidak akan lebih. Ini sudah jam 5 kurang 20 ya. Dan nanti saya selesai jam 5 kurang 10 menit Pak. Siap? Ya, siap. Alhamdulillah. Baik, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Hadisnya yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 3 nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT dimanapun dan kapanpun berada. Apa itu yang dinamakan dengan takwa? Takwa adalah taat, patuh dan tunduk hanya kepada Allah SWT. Ya. Jadi kalau kita taatnya kepada Allah, tunduknya hanya kepada Allah, patuh kita hanya kepada Allah, itu yang dinamakan dengan takwa. Menurut bahasa, menurut istilah, takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bahasa Jawanya itu nindakaken sedaya ingkang dipun dawuhaken lan nebi ingkang dipun awisi. Paham gak, Dek? Paham? Bahasa Jawa paham ya? Mau ngapel ya Geladak paham ya. Nindakaken sedaya ingkang dipun dawuhaken lan nebi ingkang dipun awisi. Yang dilarang oleh Allah SWT. Itu yang dinamakan dengan takwa. Umar bin Khattab pernah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Umar, apa yang dikatakan dengan takwa? Takwa itu apa? Kata Umar, ganti bertanya kepada sahabatnya, apabila kalian jalan di suatu jalan yang dimana jalan itu banyak duri, banyak onak-anik ataupun banyak pecahan kaca yang bisa melukai kakimu, maka kamu harus bagaimana? Jawabannya para sahabat, ya harus hati-hati. Nah, itulah yang dinamakan dengan takwa. Ternyata takwa itu kita di dalam hidup di dunia ini harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Orang butuh hidup, tidak maksudnya tidak sekedar hidup, yang penting hidup. Tetapi kita harus betul-betul berhati-hati dalam kehidupan kita. Coba kita di dunia ini kita hidup berapa alam? Ada 4 alam yang akan kita lalui. Yang pertama apa? Alam kandungan. Alam kandungan berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kemudian alam yang kedua adalah alam dunia. Alam kita yang saat ini kita rasakan ini.
Dan alam yang ketiga nanti kita akan rasakan yang namanya alam barzah atau alam kubur. Besok kita akan melalui itu. Kalau belum keburu kiamat, ya, belum jadi mati duluan sudah kiamat. Dan nanti ada alam akhirat, yaitu adalah alam yang ada yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul ba'ts, dan ada surga dan neraka. Nanti kita di situ. Dan kita baru melewati satu alam saja, yaitu alam kandungan. Di dunia ini belum selesai. Makanya kita berjalan hidup di dunia harus berhati-hati. Itulah yang dinamakan dengan takwa. Menurut Syekh Taubah dalam Al-Quran, di tafsirul Quran, kitabnya tafsir, mengatakan orang takwa itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah mempunyai sifat al-hub, cinta. Al-hub itu adalah cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta kepada kebaikan. Orang itu kalau sudah cinta, semuanya akan terasa indah. Betul tidak? Ya. Orang itu kalau sudah senang, semua merasakan indah, nikmat. Katanya cinta itu yang jauh menjadi dekat, yang mahal menjadi murah, yang sulit menjadi mudah. Iya, itu. Jadi kalau marketing itu kalau tanggal akhir bulan itu cepat-cepat. Cepat-cepat. Tetapi kan sama marketingnya fundraisingnya aja itu juga gitu. Kalau udah 3 bulan, 5 deadline gitu ya, mumet gitu. Tetapi karena apa? Didasari dengan rasa cinta, rasa senang gitu. Jadi kita itu mencari fundraising, mencari market, mencari nasabah itu karena didasar dengan rasa cinta, rasa suka. Gak dapet nasabah pun artinya tetap senang gitu. Nah, besok pasti akan dapat yang lebih karena Allah sudah berjanji kepada kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka dia akan diberi jalan keluarnya. Di surah At-Talaq itu masih dikatakan oleh Allah lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan diberi jalan kemudahan dari jalan keluarnya. Makanya kita tidak usah takut kalau kita orang bertakwa itu dimanapun tempatnya kita tetap harus senang, cinta kepada kebaikan. Sehingga coba di sini ada yang hobinya main layang-layang, ada enggak? Ada yang hobinya mancing, ada enggak? Ada mancing, ada yang hobinya mancing. Hobinya pelihara burung, ada? Nah, ibu-ibu suka burung enggak? Ya, jadi kalau suka itu ya, jadi mancing itu walaupun katanya berat, katanya sakit, tadinya sakit, tapi karena ditelepon temannya, "Hei, aku mancing," gitu, pasti langsung beragam ya. Tadinya nggak sehat itu jadi sehat, betul nggak? Bahkan kalau nggak punya uang tuh beli pakan mancingnya itu direwangi utang gitu, ya, iya nggak? Karena suka, katanya repot, katanya itu nasabah burung rawong, nah dijak mancing yang makan gitu. Jadi ini karena didasari dengan rasa cinta, maka sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah, tadinya yang merasa sukar menjadi mudah, tadinya yang merasa mahal itu menjadi murah. Makanya orang bertakwa tandanya mempunyai rasa cinta. Maka sukalah dengan kebaikan, sukalah cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka ngaji, kalau sukanya itu kalau sudah sukanya yang dalam hal kebaikan maka ini akan luar biasa. Cinta kok cinta sedekah. Nah, cinta kok cinta ngaji. Hobi kok hobinya pengajian. Hobi kok hobi sedekah. Insyaallah. Jadi kalau hobinya sedekah itu banyak pun merasa sedikit karena apa? Suka. Jadi kalau adik-adik masukkan kota infak ke kota infak itu berapa? Biasanya kalau punya uang 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sama kericik. Yang dimasukkan yang mana? Yang kericik. Pasti mau dipilih yang paling kecil ya enggak? Nah, itu namanya belum cinta. Kalau orang cinta itu masukannya tidak hanya 10.000, tapi berapa? 1 juta yang dimasukkan. Jadi artinya tidak merasa eman. Eman ini bahasa Indonesia apa ya? Sayang, tidak sayang karena apa? Suka hatinya. Jadi orang sedekah beratus-ratus juta itu banyak orang yang seperti itu. Tapi dia merasa lega hatinya. Kalau saya sudah berinfak bersedekah, itu ada hati saya akan tenang rasanya, ya gitu. Orang sholat juga gitu. Kalau belum sholat rasanya hatinya itu rasanya tidak tenang. Tetapi kalau sudah sholat, alhamdulillah tenang hatinya.
Yang kedua, menurut Syekh At-Tabatabai, orang takwa itu mempunyai sifat namanya al-khauf, takut, ya, takut. Takutnya hanya kepada Allah SWT, tidak takut karena diseneni di direkture, tidak takut karena deadline, tidak takut karena didukani teman-temannya, dimarahi teman-temannya, nggak takut gitu. Takutnya hanya kepada Allah dan takut hanya kepada kesalahan. Yang ketiga, orang takwa itu mempunyai sifat ar-raja. Ar-raja itu dari kata roja'a, artinya adalah kembali, mengembalikan semuanya kegiatan kita kepada Allah SWT. Artinya Pak, meniatkan semua ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Niatnya ke sini ingin jalan-jalan, dapatnya jalan-jalan. Kesini inginnya pengajian, dapatnya pengajian. Kesini hanya untuk mendapatkan oleh-oleh, dapatnya hanya itu saja. Maka luruskan niat, awali semua kegiatan kita minimal dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nasihat Rasulullah adalah wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik, sehingga kalian akan selalu bertobat dan hanya akan berbuat kebaikan saja. Yang ketiga, karena waktunya sudah mepet, kurang 2 menit. Yang ketiga adalah khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berakhlaklah, beradablah kalian kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini tuntutan kita sebagai umat Rasulullah SAW ketika kita hidup di masyarakat, bermuamalah, maka kita harus beradab dengan baik, berakhlak dengan baik. Akhlak yang baik itu yang mana? Akhlaknya Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik untuk kita tiru. Maka adabnya Rasulullah itu ucapannya selalu jujur, ya, selalu syidik, selalu fatonah, amanah, tabligh. Ya. Jadi Nabi itu selalu jujur mengatakan apa adanya. Karena inti daripada hidup kita itu kadang di lisan kita. Peribahasa Arab, salamatal insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Maka kita harus berhati-hati dengan lisan kita. Berbicara kepada orang lain harus berhati-hati. Makanya kejujuran kita diuji, lisan kita diuji, hati kita diuji, tangan kita diuji, dan semua langkah kita akan selalu diuji oleh Allah SWT. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, 3 hal yang perlu kita perbaiki mulai dari hidup kita. Harus selalu bertakwa kepada Allah SWT dimanapun dan kapan pun berada. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan miskin tetap bertakwa kepada Allah, tetap sholat. Dalam keadaan kaya pun, orang kaya miliaran atau triliunan, orang yang punya harta banyak pun harus tetap iman kepada Allah SWT, harus bertakwa kepada Allah SWT. Dan selalu bertobat kepada Allah SWT, dan kita harus selalu berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala